Sugeng enjing anak-anak. Sugeng enjing. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Pagi, Mami. Itu Mami atau Oma ya? Neneknya Maisti. Neneknya Mesti? Iya. Baru surat-surat. Selamat pagi, Oma. Pagi, Iya, apa selamat kabar? pagi. Kabar baik ya, Oma ya? Oh, selalu baik, sehat. Ini nenek masang pohon Natal sama ngecat kamar. Puji Tuhan, sehat-sehat. Iya. Ya, lanjut aktivitas Oma. Iya, terima kasih. Tuhan berkati, Mak. Amin, amin, amin. Halo semuanya. Pagi, Miss. Ya, piye kabare dino iki? Baik. Baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oh, saya. Puji Tuhan, kabare saya, Miss. Oke. Masih 13 ya yang join ya. Ada Satrianata, Mesti, Benny, Emma, Epin, Giovanno, David, Hiskia, Lionel, Jeremy, kemudian ada Kalia, Karisa, Alexa, Abel. Nah, Abel, halo Abel. Abel ini ya, sayang, kelasnya keliru ya. Abel join ke kelasnya Miss Vela, matematika sayang. Oh, Miss Vela. Nah, Oke, Miss Vela. Oke. oke, leave dulu. Kamu join kelas Miss Vela ya. Pas kodenya itu. Kredit. Nanti kalian jam ketiga matematika kan? Kemarin matematika. Iya, Miss. Nanti Kemarin matematika ya? Mana nanti jam ketiga join ke kelas matematika. Kemarin matematika. Pelajaran soal. Tapi nanti join lagi matematika gabung sama kelas A nanti. Gabung, Miss. Gabung. Miss, Emma yang kapan hari Emma itu nggak ikut Zoom. Soalnya itu Mama sama Papa lagi pergi toh. Mau nggak mau aku harus ikut soalnya nggak ada siapa-siapa di rumah. Sudah hari izin pergi ke Mem Elis. ya. Mama sudah izin kok ke Mem Elis. Oke, nggak apa-apa. Talia Tirsa barusan join. Ya. Oh ya sayang, Mem Elis ingatkan, besok kita kan ada kegiatan hari apa besok? Ayo. Sumpah Sumpah Pemuda ya, memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, artinya apa, Miss? besok kita ada acara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak memakai seragam merah putih ya. Jangan lupa ya. Oke, Miss. Memakai seragam merah putih. Mem Elis juga ingatkan yang kelas ini dulu, kelas 3A ya. Mem Elis pesan ke Miss Vela dulu ya. Oke, Miss, supaya dikasih. Selamat pagi. Missnya mana, Miss? Missnya ngomong ke Miss Vela. Lupa dia. Mute. Tapi lupa dia. Jadi pertanyaan. Kan besok Sumpah Pemuda, sekarang hari ulang tahun. Sudah. Oke. Karena jam sekarang ini Miss Vela ada di kelas Mem Elis. Jadi Mem Elis kelas kamu. Kayak tukar posisi gitu ya?
Oke, Masa ini belajar sama adiknya seru. Baik. Kemudian untuk hari Jumat itu kita ada kegiatan ibadat Rosario bersama. Nah, itu sudah penutupan bulan Rosario ya. Nanti kita sama di Tanggal 2 November Mama libur. pembiasaan hari Jumat sudah literasi juga sudah ya. Jadi bulan bahasa juga sudah, bulan Rosario juga sudah. Tetapi nanti untuk pembiasaan membaca nanti akan tetap dilanjutkan walaupun hanya membaca singkat. Ya, nggak apa-apa. Oke. Miss, Ya. Miss, Ya. tadi kenapa jam 9.15 nggak masuk? Nah, ya, dari tadi kita mulai. Ya, sebelum kita mulai belajar, siapa yang tugas mimpin doa hari ini? Hari ini Jenik, Giskia, Jenik lagi, 2 orang lagi. Ayo, Baiklah. Giskia. Jenik. Oke, ayo. Gio sama ada Gio juga kan? Oh, ada Gio juga. Ya. Kan ada 4. Oh, tuh, ayo. Siapa yang sekarang bertugas sekarang? Silakan. Boleh nggak aku tugasnya sekarang padahal kita bisa bertugas. Yuk. Oh, Jenik doa penutup. Berarti siapa yang doa pembuka? Hiskia ya. Hiskia atau Gio? Miss Gio angkat tangan, Miss. Gio angkat tangan. Oh, Gio. Oke, ayo Gio. Mesti kamu kan hari Kamis. Gio, silakan. Tahunya mesti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tolong berkati kami dalam pembelajaran bahasa Jawa dan matematika agar kami bisa belajar dan tolong kami bisa mengerjakan PH Inggris dan hilangkan corona ini dari dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Giovanno dan anak-anakku semuanya. Ya, untuk hari ini materi kita sudah masuk ke bulangan papat. Ya, materi bulangan telu sampun. Untuk penilaian hariannya, penilaian harian bulangan telu itu akan dilaksanakan hari Senin minggu depan. Ya, Senin tanggal 1 November minggu depan. Lagi Natal. Untuk latihan soal kan sudah kita bahas minggu lalu ya. Jadi apa sayang? Yang tugas minggu lalu yang disuruh nulis lagu itu sudah dinilai. Sudah di Miss Vela ya, sudah dikirim ke Miss Vela ya. Sudah dinilai, Miss. Sudah. Alexa nyanyi soalnya Alexa nggak sempat nulis soalnya lagi di jalan. Ya, nanti coba Mem Elis tanya ke Miss Vela ya sayang ya. Nina sudah mengerjakan. Miss. Ya. Miss. Ya. Mirsa nilainya berapa, Miss? Apa sayang? Mirsa nilainya berapa, Miss? Oh, lihat di GC dong. Kan Mem Elis nggak tahu GC kalian. Ada di Miss Vela. Kalau Miss berapa? Nah, lihat di GC nanti hasilnya ya. Yang kirim ke Mem Elis itu, yang kirim ke Mem Elis berupa video itu hanya Hiskia. Yang lain ke Miss Vela ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti tanya ke Miss Vela hasilnya ya. Nah, Miss, nggak ada yang muatan bahasa Jawa di Google Classroomku. apa sayang? Nggak ada yang muatan bahasa Jawa di Google Classroomku. Loh, ada. Yang di punyanya Miss Vela. Oh. Yang Google Class-nya Miss Vela ada tema bahasa Jawa. Oke, ya, baik.
Saiki sinau basa Jawane masuk mlebu ulangan papat ya, ulangan papat. Halaman Nah, 53. halaman 3. ya. Nah, sinau basa Jawa, basa Jawa ulangan papat iki, Mem Elis iki, ya, Mem Elis iki njaluk tolong marang kancane Mem Elis, ya, marang koncone Mem Elis. Nah, koncone Mem Elis iki sing paling luwe pinter, ya, luwe pinter bahasa Jawane. Jadi Mem Elis minta tolong beliau untuk mengajarkan kepada kalian. Nah, nanti Mem Elis juga menambahkan, tapi sedikit. Gitu ya. Nah, Mem Elis akan minta tolong kepada temannya Mem Elis untuk mengajarkan kalian. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, rungokke. Terus nggak boleh dipotong dulu kalau sedang berbicara. Ya, sayang ya. Nanti Mem Elis akan beri waktu untuk bertanya. Oke, Miss. Oke. Ya, boleh. Emma izin stop video karena sinyalnya kurang bagus. Boleh. Ya, yang penting duduk yang tenang, dengarkan. Kalau kamu mau menulis juga boleh, tapi tidak berbicara ya. Bisa, sayang? Miss. Bisa, Miss. Miss. Ya, Siapa itu Miss Good? Temannya Mem. ada deh. Sabar ya. Namanya siapa? Ada kejutan. Kenapa sih kejutan terus? Kejutan. Belum kelihatan Miss screen-nya Miss. Kenapa? Nanti aku jadi kepo. Miss, nggak baik loh kalau kita. Apa? Juga kenapa nggak kasih tahu biar nggak kepo? Oh ini kayaknya yang itu temunya Miss Alice yang minggu lalu kita lihat. Kenapa? Sabar ya. Sabar. Sambil menunggu dengarkan Mem Elis ya. Ini materi jangan ini dia. Loh. Aduh, lagunya. Guano. Itu kan kayak Zepeto. Kan Zepeto. Aku punya aplikasinya lah. Susah banget kalau download. Halo. Nggak ada yang bersuara kan? Dengar. Geguritan. Apa iku geguritan? Nah, geguritan yaiku iketaning basa kang memper syair utawa puisi. Mula ana sing ngarani menawa geguritan iku syair utawa puisi Jawa gagrag anyar. Jadi geguritan itu adalah ikatan bahasa yang menyerupai syair atau puisi. Maka dari itu geguritan yaitu syair atau puisi Jawa model baru. Jadi puisi Jawa gagrag anyar yaitu puisi Jawa model baru. Menawa ing piwulangan basa Indonesia geguritan uga diarani puisi. Jadi di dalam bahasa Indonesia geguritan itu dinamakan dengan puisi. Mula bisa disimpulake menawa geguritan iku puisi sing pirantine nganggo basa Jawa. Jadi bisa disimpulkan bahwa geguritan itu adalah puisi yang menggunakan bahasa Jawa. Ciri-cirine geguritan. Kaping 1 ora kaiket dening patokan kang gumatuk.
Maksudnya yaitu geguritan itu tidak terikat oleh aturan. Kaping loro migunakake tembung-tembung pilihan utawa diksi. Maksudnya yaitu menggunakan kata-kata pilihan atau diksi. Kaping telu cacahe lare utawa gatra saben sapada utawa bait ora katemtokake. Maksudnya yaitu jumlah baris setiap baitnya tidak ditentukan. Kaping papat cacahe padha utawa bait bebas. Maksudnya yaitu jumlah baitnya bebas. Kaping 5 pamungkasane lare unine bebas. Maksudnya yaitu akhir barisnya bebas tidak ditentukan. Kaping 6 isine mentes lan ngamot puwilang becik. Jadi geguritan itu isinya harus bermanfaat dan membawa hal yang baik. Kaping 7 terkadang gunakake purwakanti basa, swara lan sastra. Maksudnya yaitu geguritan itu terkadang menggunakan perumpamaan bahasa, suara, dan sastra atau seni bahasa. Ayo saiki moco geguritan bareng-bareng. Irah-irahane yaiku Endahing Bumiku atau judulnya adalah Indahnya Bumiku. Anggitane Jengkitut. Jadi penciptanya adalah Jengkitut. Delengen kae konco, tegal sawah sing ombo, kebak tetuwuhan kang subur, nyoto Indonesia negeri kang makmur. Ayo podo dijogo, ojo ninggal prayitno, dimen lestari lingkungan niro. Ojo nganti ketun buri, ilang musno tanpa siso, endahing bumi mung kari cerita. Sawise maca geguritan iki, ayo podo bareng-bareng bedakake kalian baris lan bait. Dadi iki sing diarani baris utawa lare utawa gatra. Nah, iki baris pertama. Terus iki baris keloro, iki baris ketelu, iki baris kepapat. Nah, petang baris iki diarani bait. Iki bait pertama, iki bait keloro, lan iki bait ketelu. Nah, dadi tiap bait iku ana sing arane baris. Iki baris pertama, iki baris keloro, lan iki baris ketelu. Ngono ya bocah-bocah. Isine geguritan. Nalika nulis geguritan, panggurit utawa panganggit mesti duwe tujuan tertentu. Jadi ketika menulis puisi itu harus mempunyai tujuan tertentu supaya bisa mangerteni isine geguritan. Mula bocah-bocah kudu gelem maca kanthi setiti sakabeng tembung sajroning geguritan. Nah, supaya bisa mengerti isi dari geguritan itu atau puisi itu, maka anak-anak harus mau membaca dengan teliti semua kata-kata di dalam puisi atau geguritan tersebut. Nah, bocah-bocah, peranatan kang kudu digatekne kanggo mangerteni isine geguritan yaiku kaping 1 diwaca bola-bali. Maksudnya yaitu harus dibaca berkali-kali. Kaping 2 pamacane geguritan urut sapodo-podo. Maksudnya yaitu membaca puisinya harus dari bait 1 ke bait berikutnya. Kaping 3 kudu permati saben negesi tembung. Maksudnya yaitu harus cermat atau teliti dalam mengartikan kata. Kaping 4 nemtokake apa kang diceritakake ing saben padane. Maksudnya yaitu menentukan apa yang diceritakan setiap baitnya. Kaping 5 nyawijekake bab-bab kang diceritakake. Pamikir utawa gagasan utama ing saben pada supaya dadi cerita kang utuh lan gampang dimangerteni.
Jadi maksudnya adalah menjadikan satu hal-hal yang diceritakan dari setiap bait agar ceritanya menjadi utuh dan mudah dipahami. Ngono ya bocah-bocah, pranatan kang kudu digatekake kanggo mangerteni isine geguritan iku. Nah, bocah-bocah saiki coba semaan geguritan ing ngisor iki ya. Irah-irahane yaiku taman sekolahku. Anggitane Jengkitut. Kae taman sekolahku, kebak kembang maneka werna. Endah lan asri dinulu. Ayo konco podo dijogo. Kembang mawar, kembang melati. Kemuning, puring lan soka. Ope nono sing gemati. Ojo nganti podo leno. Delengen kae kupu gajahe. Mabur ngalor ngidul. Ngetan banjur ngulon. Ngisep sarine kembang ing taman. Leledang sajak gegojekan. Suko-suko aneng taman. Nah, iku geguritan kang irah-irahane yaiku taman sekolahku. Saiki ayo nulis geguritan. Nulis geguritan bisa nikelake kreativitas. Jadi maksudnya adalah menulis puisi atau geguritan itu bisa menumbuhkan kreativitas kita. Nah, bocah-bocah supaya bisa dadi geguritan, langkah-langkah sing kudu ditindakake yaiku kaping 1 nemtokake tema, menentukan tema. Kaping 2 nemtokake irah-irahan. Jadi yang kedua adalah menentukan judulnya. Kaping 3 nemokake gagasan baku. Jadi yang ketiga yaitu menentukan ide pokok dari geguritan itu. Kaping 4 ngeronce tembung supaya katon endah lan kepenak dirasake utawa bisa ndeleng ing bau sastra utawa pepak basa. Jadi maksudnya yaitu merangkai kata supaya menjadi lebih indah dan enak dirasakan. Dan bisa melihat di buku sastra bahasa Jawa atau pepak bahasa. Nah, bocah-bocah saiki ayo maca geguritan. Nalika maca geguritan iku kudu bisa narik kawigatene para pamirsa. Jadi maksudnya adalah ketika kita membaca geguritan atau puisi itu kita harus bisa menarik simpati atau perhatian para penontonnya. Perangane sing kudu digatekake supaya oleh maca geguritan bisa becik yaiku kaping 1 cendhek dhuwur swara utawa intonasi. Jadi maksudnya adalah pendek tingginya suara atau disebut juga dengan intonasi. Kaping 2 wiramaning ukara utawa irama. Jadi membaca puisi atau geguritan itu juga dilihat dari iramanya ketika kita membaca. Kaping 3 adeganing tetembung lan ukara utawa jeda. Jadi ketika membaca geguritan atau puisi itu kita harus tahu jeda setiap kata atau kalimatnya ya. Kaping 4 owah osike pasuryan lan obahe awak utawa mimik lan pantomimik utawa ekspresi. Jadi maksudnya adalah perubahan ekspresi wajah kita dan juga gerakan tubuh kita itu juga harus sesuai agar para penontonnya itu simpati atau suka dengan apa yang kita tampilkan. Nah, saiki carane nanggepi pamacane geguritan bocah-bocah. Kanggo nanggepi tata carane kancamu sing wis maju, kanca liyane kudu melu nyemak kanthi permati. Jadi maksudnya adalah untuk menanggapi cara temanmu yang sudah maju tadi, teman yang lainnya juga harus ikut menyimak dengan teliti ya, apa yang sedang dibaca oleh temanmu tadi. Nah, perangane kang kudu ditanggepi antarane
Kaping 1 vokale. Vokal yaiku cetha orane anggone maca lan bener orane anggone ngucap tetembungan sajroning geguritan. Jadi vokal itu adalah jelas atau tidaknya dalam membaca dan juga benar atau tidaknya dalam mengucap kata di dalam geguritan atau puisi itu. Kaping 2 yaiku ana intonasi. Intonasi yaiku bener orane anggone medhot tetembungan. Jadi intonasi itu adalah benar atau tidaknya dalam menjeda atau memberikan spasi atau jarak dalam kita menyebutkan setiap katanya di dalam geguritan atau puisi itu. Kaping 3 ana ekspresi. Nah, ekspresi iki yaiku obah gingsire pasurian utawa mimik wajah lan obahing raga. Jadi maksud dari ekspresi ini adalah perubahan ekspresi wajah dan juga gerakan tubuh kita itu harus sesuai dengan isi dari geguritan atau puisi yang sedang kita baca. Nah, bocah-bocah cekap semanten nggih sinau bebarengan dina iki. Bu Eva ucapaken matur nuwun. Muga-muga Nah, matur nuwun. Gimana? Miss, Gimana? Bagus Kak. banget. Gimana? Sudah dengar temannya Mem Elis tadi? Miss. Cuma suaranya tapi belum tahu muka. Kenapa sayang? Cuma tahu suaranya, Miss. Jelasan suaranya, Miss. 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 Kalian Tirsa. Kak apa sih? Temannya Mim Elis itu kak apa mukanya? Nanti ya, nanti Mem Elis kasih lihatkan mukanya ya. Oke. Penasaran ya? Yang jelas cantik seperti Mem Elis ya dia. Oke, sayang. Ada pertanyaan nggak tadi temannya Mem Elis menjelaskan? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Bisa Anda ada. Nggak ada? Miss. Ya. Geguritan itu berarti puisi ya, Miss? Betul. Geguritan itu puisi dalam bahasa Jawa. Nah, tadi dijelaskan kan sama temannya Mem Elis ya. Puisi kalau bahasa Indonesia ya bahasanya dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau dalam bahasa Jawa, puisi itu disebut geguritan. Ya, geguritan. Lalu dalam bahasa Jawa. Ya, puisinya itu dalam bahasa Jawa. Itu singkatnya ya. Singkatnya geguritan itu adalah puisi menggunakan bahasa Jawa. Gitu. Tadi temannya Mem Elis sudah menjelaskan apa itu geguritan, kemudian caranya membuat bagaimana, kemudian cara membaca bagaimana, kemudian caranya menanggapi. Ya, menanggapi seperti kemarin waktu kita literasi bersama itu, kegiatan kelas 1 dan sampai kelas 3 itu kan waktu membaca puisi. Nah, Mem Elis sebelum membaca memberikan contoh dulu ya, sebelum kalian membaca Mem Elis memberi contoh. Bagaimana cara membaca puisi yang baik? Ada intonasi, ada ekspresi atau mimik wajah, kemudian apalagi kemarin ya? Vokal ya, tadi ya ada vokal, intonasi dan ekspresi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh temannya Mem Elis. Kemudian setelah Mem Elis membaca, waktu itu ya contohnya setelah Mem Elis membaca, Mem Elis beri kesempatan kamu menanggapi. Anak-anak menanggapi bagaimana tadi Mem Elis membaca puisi tadi. Bagus atau enggak? Sesuai dengan kriteria membaca puisi yang baik atau enggak? Sudah ada intonasi belum? Sudah ada lafal yang baik belum? Sudah ada ekspresi belum? Nah, tuh ya. Jadi di ulangan papat iki kita hanya membahas tentang opo iku geguritan. Kemudian piye carane
baca geguritan itu supaya apik, supaya bisa dipahami oleh penonton. Kemudian piye carane menulis geguritan, piye carane nulis. Nah sekarang kita itu tidak sekedar mendengar lalu membaca puisi, tetapi diminta untuk membuat, gitu ya, diminta untuk membuat puisi, membuat geguritan. Nah, ya berarti puisi dalam bahasa Jawa, gitu ya sayang. Oke, kira-kira yang dijelaskan temennya Mem Elis paham nggak ya kalian ya? Paham. Lumayan. Soalnya Lumayan. diartiin setelah baca Mata diartiin. itu mau catat tapi emak kira itu mispos jadinya kelewat. Jadinya aku dicatat. Ya. Pintar, dicatat. Baik, sekarang Mem Elis Tapi aku menjelaskan sedikit ya. Iya, Mem Elis menjelaskan sedikit ya tentang apa sih iku geguritan tadi ya. Temennya Mem Elis ini baik loh. Dalam bahasa Jawa, kemudian terjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi memang apa namanya bagus, di anak-anak bisa paham. Ya, perhatikan halaman ini, halaman 54 di buku kamu, halaman 54. Nah, guritan. Sudah dari tadi, Mi. Tadi aku buka halaman 51. Pintar, ya. Rungokne Mem Elis sebentar ya. Geguritan iku ya iku puisi Jawa ya, puisi Jawa gegrek anyar kang ora kaiket dening paugeran tartemtu. Kayata guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Nah, opo maneh iku Mem? Ya, tadi dijelaskan temennya Mem Elis. Itu maksudnya guru gotra, guru wilangan lan guru lagu itu adalah baris dalam puisi. Berapa baris dalam puisi itu tidak ditentukan kalau geguritan. Ya. Dalam satu ya. Kita izin minum, Miss. Ya. Sayang nanti jangan sering-sering motong Mem Elis kalau bicara ya, nanti lupa. Oke, dengarkan dulu ya. Kalau mau minum nggak apa-apa, pelan-pelan aja minum ya. Oke. Kemudian yang disampaikan Mem Elis tadi apa ya? Baris dalam puisi itu ada beberapa puisi yang memang ditentukan seperti pantun, ya. Ada pantun, ada apa lagi ya? Nah itu diatur diatur satu bait itu harus ada berapa baris. Kemudian guru lagu itu sama dengan bunyi akhir ya, bunyi akhir di dalam satu larik, satu baris itu harus sama. Nah itu kalau pantun, apalagi lupa Mem Elis satunya ya. Tapi kalau di geguritan itu tidak diikat oleh itu semua, tidak diikat oleh aturan itu. Geguritan itu bebas. Misalnya anak-anak mau membuat, aku buat satu bait aja Mem, tapi satu bait itu ada 10 baris. Boleh, bebas. Aku mau 2 bait Mem, puisiku aku mau buat 2 bait. Tapi satu baitku itu ada 4 baris. 4 baris berarti 4 kalimat. Atau puisiku aku buat 2 bait, tapi bait satunya ada 4 baris. Kalau bait 2-nya ada 5 baris. Itu bebas, boleh. Ya, jadi tidak terikat. Itu maksudnya tadi ora kaiket dening paugeran tertentu. Ya, tidak terikat oleh aturan harus berapa baris, harus bunyi akhir sama. Kayak gitu ya, harus berapa bait. Nggak diikat, bebas. Itu geguritan ya. Sekarang kita lihat contoh halaman 53 ya, ada contoh itu. Ya. Tes geguritan sak jerone kotak ing ngisor iki. Ira-irahane, nah dengar baik-baik. Ira-irahane itu adalah endahing alam desaku. Ira-irahan itu sama dengan judul. Ya, beda tema dan judul. Oke, sayang. Tema itu global, besar ya. Tema, misalnya tema tentang alam. Besar itu, luas. Tema alam. Tetapi judulnya adalah keindahan desaku, alam desaku. Nah, jadi beda ya sayang ya. Misalnya, oh temaku tentang alam. Tetapi
tapi aku mau menulis judul tentang hujan. Nah, bisa juga. Tentang laut. Nah, bisa ya. Oke, perhatikan contoh yang di halaman 53. Coba perhatikan, itu hitung puisinya itu, geguritannya itu berapa baris? Dihitung, berapa baris yang di buku kamu? Loro. Berapa? Loro. Songo ya, 9 bait. Nah, Mem Elis tanya lagi, berapa bait? Ayo. 9. Berapa bait puisi itu? Sing ira-irahan endahing alam iku, berapa bait? 2. 2 bait, yang satu 4 bait. Berapa bait? Terserah. Oh, kok terserah? Bait. Lara. Satu bait itu kan tidak terpisah itu, hanya satu bait itu. Ya kan? Itu tidak terpisah barisnya itu. Satu bait tetapi barisnya ada 9. Paham ya sayang? Ya. Artinya yang halaman 53 itu hanya satu bait, tapi satu bait itu ada 9 baris. Oke, 9 baris, 9 kalimat atau 9 larik. Larik itu baris kalimat. Ya, hanya satu bait itu, tidak terpisah. Coba lihat halaman 55. Ayo, halaman 55. Ada puisi juga, ada cerita juga. Mem Elis tanya. Mem Elis tanya, berapa bait? 2. Ada itu terpisah. Terpisah bait 1 dan bait 2. Bintang ya, Miss. Terpisah, ada jarak. Lalu satu bait di situ ada berapa baris? 4. Pinter ya, bisa membedakan ya, mana puisi yang satu bait, mana geguritan sing baitnya mong siji, kemudian sing endi geguritan sing baite ono loro. Ya. Oke, pinter berarti kemudian membedakan bait dan baris ya atau lari. Oke. Ya. Nah, contoh ya, sing halaman 53 ya, Mem Elis baca ya. Kawah subur katon ijo royo-royo. Pategalan palawijo agawe melongo. Gunung-gunung gagah ngendangkrang. Gunung-gunung gagah ngendangkrang. Resik kaline bening banyune. Demen sing nyawang. Ku mericike banyu kenek dinggo keceh. Tinambahan suarane manuk ngoceh. Kabeh mau jalari sengsem lan tentrem ati. Endahing alam desa sakjroning. Keindahan alam. Gitu. Nah, gitu caranya membaca geguritan. Sama dengan membaca puisi kalau dalam bahasa Indonesia sama. Ya, ada intonasinya. Intonasi itu naik turun nada. Kemudian cara kita memutus kalau ada jeda, ya, ada tanda koma, dibuat jeda. Seperti tadi ya. Resik kaline bening banyune. Demen sing nyawang. Nah, tuh, ada tanda koma berhenti sejenak. Wah, tinggal 1 menit ya, tinggal 1 menit nanti nggak usah join lagi, nggak usah, kita lanjutin. Ya, padahal kepengen belajar lagi. Masih mau join? Habis aku catat lagi ya, pengen belajar lagi. Masih mau join lagi? Kalau belajar. Jangan. Kamu bilang jangan belajar lagi, jangan.
Jangan.